Halo, pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya untuk meningkatkan minat belajar. Nah, sebelum memulai materi, kita harus tahu dulu nih, apa sih belajar itu? Menurut Irham dan Novan pada tahun 2013, belajar adalah proses untuk memperoleh pengetahuan dan juga pengalaman baru yang diwujudkan dalam perubahan perilaku karena adanya interaksi individu dan juga lingkungan. Nah, sedangkan menurut Arumi pada tahun 2006, hasil belajar relatif menetap berupa perubahan perilaku yang dapat diamati maupun tidak dapat diamati. Menurut Frank, pada tahun 1992, pembelajaran merupakan pengalaman multisensori yang mana mencakup penglihatan, pendengaran, dan juga gerak. Kemudian, internalisasi konsep sebagai modal utama belajar. Dan yang terakhir, menurut Pananen pada tahun 2005, fondasi pembelajaran yakni rasa ingin tahu yang kuat dan hasrat untuk belajar, mengendalikan diri, orang lain, dan juga lingkungan. Nah, sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Nurme Rosana Pitupulu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kendala dalam belajar. Kendala yang dihadapi guru saat mengajar. Yang pertama, kurangnya persiapan atau lacking of preparation. Menjadi guru bukanlah suatu hal yang mudah dan sekedar apa adanya di hadapan peserta didik. Bahkan jauh sebelum mengajar, ada banyak hal yang perlu dipersiapkan. Salah satunya yakni melakukan persiapan baik untuk memenuhi target pembelajaran maupun pemenuhan kebutuhan dokumen administrasi. Keidealan ini nyatanya tidak dapat dilakukan oleh semua guru, sebab kondisi dan latar belakang yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan banyak kasus yang didapati, bahwa guru kadang kurang persiapan dalam mengajar, bahkan sekedar jalan tanpa harus disesuaikan dengan lesson plan, RPP, atau pencapaian silabus yang perlu dipahami. 2. Karakter peserta didik yang beragam, atau student habits. Kendala lainnya yang dialami oleh para guru, yakni keberagaman peserta didik. Keberagaman tersebut akan menjadikan sang guru pada mulanya kesulitan untuk menentukan model dan strategi pembelajaran. Sebagai contoh misalnya, ada banyak peserta didik yang suka caper alias cari perhatian guru dengan berkeliling kelas atau sering mengacungkan tangan hanya sekedar ingin diperhatikan. Namun, ada juga sebagian peserta yang tulus belajar dan aktif dalam hal pembelajaran. Hal lainnya, ada lagi seorang peserta didik yang termasuk dalam tipe introvert dan cenderung sendiri. Kemudian, ada juga yang tipe peserta didik teramat sangat menanggung beban sehingga suka mengantuk di kelas dan hanya bangun ketika namanya dipanggil. Semua karakter ini harus bisa dipahami oleh guru. Namun di saat yang sama, guru mata pelajaran tentu tidak akan selamanya bersama dengan kelas tersebut, bukan? Yang ketiga, menemukan bakat dan minat peserta didik atau find their passion. Kendala lain yang dialami oleh seorang guru yakni kesulitan untuk menemukan bakat dan minat peserta didik. Hal ini wajar sebab tidak semua guru memiliki keahlian untuk menggali informasi sebenar-benarnya dari peserta didik. Kadangkala ada kasus di mana guru yang melakukan penggalian merasa percuma sebab peserta didik tidak menceritakan keseluruhan dari hal yang terjadi. Akibatnya, proses penggalian tidak bisa dilakukan lebih lanjut sebab tidak bisa diproses untuk pemberian solusi. Salah satu dampak bila minat dan bakat peserta didik tidak tersalurkan, maka peserta didik akan mudah agresif dan mudah melanggar peraturan maupun tata tertib yang ada. Yang keempat, kurangnya konsentrasi atau lack of concentration. Kendala lainnya yang harus dihadapi oleh seorang guru yakni para peserta didik yang cenderung suka kehilangan konsentrasi. Ada banyak faktor yang menjadikan peserta didik bertindak demikian, baik dari faktor psikologis, internal, lingkungan, maupun yang lainnya.
harus segera tersolusikan sehingga guru dan peserta didik sama-sama mendapatkan capaian target keberhasilan. Topik selanjutnya adalah masalah siswa dalam menghadapi pembelajaran. Masalah belajar yang dihadapi siswa, yaitu ada beberapa faktor. Di antaranya yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal terdiri atas dua, yaitu faktor biologis dan faktor psikologis. Faktor biologis siswa yaitu faktor kesehatan jasmani siswa. Nah, untuk kesehatan jasmani siswa sendiri sangat berpengaruh dalam siswa dalam menerima pelajaran, yaitu kesehatan jasmani untuk siswa yang sehat akan lebih mudah menerima pelajaran daripada siswa yang sakit. Namun demikian, bila kesehatan jasmani siswa itu sudah baik, namun siswa tidak memiliki motivasi belajar dan jarang belajar, maka hal tersebut tidak ada artinya. Oleh sebab itu, sebaiknya siswa dapat memanfaatkan kesehatan jasmani yang baik untuk dapat belajar secara teratur dan dapat menerima pelajaran dan mendengarkan guru saat guru menjelaskan suatu pelajaran di kelas, agar siswa dapat menerima pelajaran secara optimal. Selanjutnya, faktor yang kedua adalah faktor psikologis yang terdiri dari intelijensi, minat bakat, perhatian, dan emosi seorang siswa. Faktor intelijensi sendiri merupakan kemampuan siswa dalam penyesuaian terhadap suatu situasi atau masalah secara umum. Jenis kemampuan psikis seperti abstrak, berpikir mekanis, kemampuan matematika, berbahasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah perhatian siswa. Perhatian siswa sangat penting dilakukan pada saat proses belajar mengajar. Sebab siswa yang memperhatikan pada saat proses belajar mengajar akan lebih memahami materi yang disampaikan oleh guru. Namun sebaliknya, jika siswa cenderung tidak memperhatikan guru dan sibuk sendiri atau sibuk bermain dengan hal lain, maka pembelajaran akan sulit diterima oleh siswa tersebut. Selanjutnya, minat bakat siswa. Minat bakat siswa juga sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Karena siswa yang minat dalam suatu pelajaran akan mengikuti pelajaran tersebut dengan sungguh-sungguh. Dan apabila memiliki bakat dalam pelajaran tersebut, maka bakat tersebut dapat tersalurkan dengan baik. Namun sebaliknya, jika siswa tidak meminati, maka sulit bagi siswa untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam pelajaran tersebut. Dan faktor terakhir yang menjadi masalah bagi siswa adalah faktor emosi. Nah, tidak jarang siswa tidak dapat mengendalikan emosi dengan baik. Kecerdasan emosi sangat perlu diperhatikan, sebab siswa yang mempunyai kecerdasan emosi yang baik maka akan memiliki kecerdasan intelektual yang baik. Emosi sangat perlu diperhatikan, sebab siswa yang mempunyai kecerdasan emosi yang baik maka akan memiliki kecerdasan intelektual yang baik. Baiklah, selanjutnya untuk faktor eksternal akan dilanjutkan oleh teman saya, Novia Amanda. B. Faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari A. Faktor lingkungan keluarga. Di poin pertama ada faktor orang tua. Para orang tua yang kurang memperhatikan pendidikan anak bisa dilihat dari keseharian yang sibuk bekerja, tidak banyak meluangkan waktu untuk anaknya, jarang mengingatkan anak untuk mengerjakan tugas sekolah, jarang menyuruh belajar, dan tidak mau tahu tentang kemajuan belajar anak di sekolah. Di poin kedua ada faktor suasana rumah. Faktor suasana rumah yaitu hubungan antara anggota keluarga menentukan keharmonisan dalam suatu keluarga, serta masa depan anak dalam keluarga. Juga akan berdampak pada pendidikan anak. Apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki hubungan erat, maka antar anggota keluarga tersebut tidak ada lagi rasa saling memiliki dan kebersamaan hilang. Di faktor ketiga yaitu ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi keluarga yaitu kurangnya ekonomi keluarga sering terjadi dalam lingkungan kehidupan masyarakat yang kurang mampu. Terkadang tidak mempunyai ambisi yang kuat untuk melanjutkan pendidikannya karena keadaan ekonomi yang dialaminya dan sering terjadi dalam
kehidupan orang yang kurang mampu, yaitu dengan mengambil jalan pintas seperti keputusan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi akibat situasi yang dialaminya, yaitu dengan berhenti sekolah akibat perekonomian yang kurang mendukung, atau bisa dikatakan kurang mencukupi biaya untuk sekolah. Yaitu di B ada faktor lingkungan sekolah. Di poin pertama ada cara penyajian pelajaran oleh guru. Di poin kedua ada hubungan guru dengan siswa. Di poin ketiga ada hubungan guru antar siswa. Di poin keempat ada materi pembelajaran. Di poin kelima ada alat-alat pelajaran. Di poin keenam ada pemberian materi pembelajaran. C. Faktor lingkungan masyarakat. Faktor lingkungan masyarakat memiliki poin pertama itu teman bergaul. Teman bergaul menjadi salah satu permasalahan pembelajaran anak, karena teman bergaul yang kurang baik akan mempengaruhi sikap. Di poin kedua itu ada lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ialah tempat tinggal siswa. Lingkungan masyarakat adalah tempat anak belajar tentang norma, nilai, aturan, dan adat dalam bermasyarakat. Norma-norma tersebut berpengaruh dalam pembentukan pribadi anak, dalam bersikap dan bertindak. Oleh karena itu, masyarakat mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan anak dalam belajar. Jika lingkungan masyarakat tempat siswa tinggal kurang baik, maka akan terjadi permasalahan pembelajaran pada siswa tersebut. Pembahasan terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai solusi dan upaya dalam peningkatan belajar. Ada beberapa cara untuk meningkatkan minat dan hasrat belajar pada siswa. Salah satu alasan mengapa seseorang tidak memiliki hasrat sama sekali pada materi atau pelajaran tertentu adalah tidak mau membuka diri. Meski belum pernah mempelajarinya, mereka sudah menganggap materi itu sulit. Akhirnya alih-alih mulai belajar, dan mereka lebih memilih untuk menutup diri. Kalau kamu ingin meningkatkan minat belajar terkait apapun, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah berusaha untuk membuka diri. Kalau kamu tidak bisa membuka diri, semudah apapun materinya tidak akan mau belajar. Bahkan mendengar namanya saja seperti sangat menyeramkan. 2. Mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Kesalahan terbesar yang sering kamu lakukan saat belajar adalah menganggap apa saja yang dipelajari hanya berguna saat ujian. Kalau semua sudah selesai, materi akan dilupakan begitu saja. Itulah kenapa banyak orang lebih memilih untuk belajar sekejap saja meski tidak minat. Untuk solusi dan upaya dalam meningkatkan minat belajar yang selanjutnya yaitu mencari teman untuk belajar. Belajar sendirian saja dan materinya cukup sulit akan membuat seseorang akhirnya mengalami kebosanan. Kalau seseorang mengalami kebosanan, materi apapun yang akan dipelajari tidak akan masuk ke pikiran. Kalaupun bisa masuk, tidak akan maksimal. Maka oleh karena itu kita memerlukan teman dalam belajar. Nah, salah satu cara untuk mengalami masalah dalam minat belajar, mencari teman untuk mempelajari materi secara bersama-sama. Misalnya, saat ini kita sedang ada keinginan belajar bahasa asing, maka carilah teman yang ingin mempelajari hal serupa agar bisa menjadi partner. Karena sama-sama memiliki tujuan yang sama sehingga dapat bekerja sama yang baik. Solusi yang selanjutnya itu menggunakan media pembelajaran. Kalau ingin meningkatkan minat dan hasrat belajar, maka harus menggunakan media pembelajaran yang sesuai. Jika selama ini kita belajar berbagai hal hanya dilakukan melalui buku saja, selanjutnya setelah membaca buku, guru menjelaskan agar semua peserta didik paham. Cara ini tentu membosankan kalau dilakukan berulang-ulang setiap harinya. Maka salah satu cara yang terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan ada banyak, mulai dari manipulatif sampai menggunakan media komputer yang modern. Gunakan media pembelajaran seperti video, aplikasi, atau banyak sejenisnya agar minat belajar bisa meningkat. Kalau
kamu merasa senang saat belajar, berbagai jenis materi yang disajikan bisa dikuasai dengan lebih mudah. Dan solusi yang selanjutnya, mengetahui masalah yang dialami. Minat dan hasrat belajar seseorang bisa mengalami penurunan kalau mereka mengalami masalah. Kondisi ini akan terus berlanjut kalau masalah tidak segera diatasi dengan baik. Kalau berlarut-larut, kita juga bisa semakin malas dan akhirnya susah mempelajarinya. Bila ada penurunan minat pada materi tertentu, dan solusi yang selanjutnya, mengetahui masalah yang dialami. Minat dan hasrat belajar seseorang bisa mengalami penurunan kalau mereka mengalami masalah. Kondisi ini akan terus berlanjut kalau masalah tidak segera diatasi dengan baik. Kalau berlarut-larut, kita juga bisa semakin malas dan akhirnya susah mempelajarinya. Bila ada penurunan minat pada materi tertentu, coba diketahui apa saja penyebabnya. Apakah karena materinya terlalu sulit? Atau tidak ada media? Bosan atau masalah lainnya? Selanjutnya, jika kita juga bisa mengatasi satu persatu masalah yang terjadi agar proses belajar kembali menyenangkan. Dan yang perlu kita ingat yaitu dalam belajar tentunya pasti ada tugas. Nah, tugas ini tentunya misalnya kita dalam pembelajaran misalnya tingkat SMK, pembelajaran itu hanya satu pelajaran saja, melainkan ada banyak lebih dari 10 mata pelajaran. Oleh karena itu, tugasnya juga berbeda-beda tiap mata pelajaran. Mungkin kita sering berpikir bahwa tugas ini terlalu banyak. Bagaimana cara menyelesaikannya? Bagaimana nanti ini? Belum siap satu mata pelajaran, satu tugas dari mata pelajaran, sudah datang tugas lain. Untuk hal itu, kita tidak perlu memikirkan, namun kita coba untuk menyelesaikan tugas yang menurut kita lebih mudah dan tentu perhatikan deadline atau tenggat waktu yang lebih mendekat. Dan untuk solusi yang sangat perlu yaitu dalam pembelajaran sebagai peserta didik, yang pertama itu kita harus menyukai atau menyenangi guru yang mengajar. Sebagus apapun caranya dalam menyampaikan pembelajaran, seefektif atau semenarik apapun caranya dalam menyampaikan pembelajaran, kalau pertama sekali kita sudah membenci gurunya, maka pembelajaran atau materi yang disampaikan tidak akan bisa masuk ke dalam pikiran kita. Maka pertama sekali kita harus menyukai dan menyenangi guru tersebut, sehingga pembelajaran atau materi yang disampaikan bisa kita terima dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Sampai jumpa kembali.